Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwah yang Allah muliakan, mengingatkan kepada semua kita tentang betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada semua kita ini. Allah izinkan kepada kita sekalian untuk insya Allah berada pada jalur kebaikan, bahkan pada jalur yang terbaik. Jalur terbaik seperti disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus untuk menjadi Rasulullah, Rasul Allah, untuk mengabarkan kepada kita, termasuk mengabarkan kepada kita hal-hal yang terbaik yang semestinya kita berada pada jalur tersebut, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an demikian pula mengajarkannya. Ikhwan, ini jalur yang terbaik ini. Ketika orang berada pada jalur belajar Al-Qur'an demikian pula mengajarkannya. Sehingga ketika dia berada pada jalur ini, dia adalah posisi khairikum, orang yang terbaik di antara manusia. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini dan semoga Allah terus menjadikan kita yang berada pada jalur kebaikan ini. Ikhwan muliakan, pada hari ini ya anak hendak menyampaikan kepada kita sekalian tentang tentang pribadi-pribadi yang terbaik tersebut. Yang terbaik tersebut karena mereka berinteraksi dengan kalamullah, dengan perkataan Allah, dengan perintah Allah. Namun mereka itu Masya Allah bukan tataran mendengarkan kalamullah saja, tapi sampai tataran benar-benar mempraktekannya. Sehingga mereka menjadi orang yang terbaik, bahkan diungkapkan oleh Nabi sebagai orang-orang yang kamil. Insya Allah. Yang sempurna iman mereka. Sempurna iman mereka. Nah, inilah yang insya Allah akan menjadi kajian kita pada hari ini. Tentang sebuah hadis Masya Allah yang sampai-sampai sebutkan itu bersamaan dalam Sahih Bukhari demikian pula dalam Sahih Muslim. Hadis ini saya muliakan. Kalau kita baca eh, teksnya itu ya, kita baca teksnya itu dalam Sahih Bukhari. Pada hadis yang ke-100 1573 disebutkan dalam dalam kitab Fadail As-Sahabah, Masya Allah. Keutamaan para sahabatnya. Keutamaan para sahabatnya. Kalau di sana disebutkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamala minar rijali katsir. Kamala minar rijali katsir. Kamala, kamil. Yang sempurna dari laki-laki itu katsir, banyak. Walam yakmul minan nisa'i, dan tidak sempurna dari perempuan itu illa kecuali Asia imro'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun.
Wa Maryam bintu Imran. Dan Maryam bintu Imran. Wa inna fadla Aisyah. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah ala nisa'i di atas keadaan di atas wanita-wanita yang lainnya kafadli tharid seperti kata keutamaan sejenis makanan. Ini artinya sejenis makanan, ya. Kafadli tharid seperti keutamaan sejenis makanan ala sairi to'am atas makanan-makanan yang lainnya. Atas makan-makanan yang lainnya. Ya, sekalian, ini hadis disebutkan juga oleh Imam Bukhari, ya, di dalam kitab Al-Anbiya. Kitab Al-Anbiya, bab perkataan Allah, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Ini potongan ayat dalam surat At-Tahrim, ya. Dan Allah itu membuat permisalan untuk orang-orang yang beriman. Ikhwan yang Allah muliakan, Masya Allah, ini hadis sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini hadis hendak menjelaskan kepada kita sekalian tentang orang-orang yang terbaik. Yang kita ini sebenarnya berdoa kepada Allah agar bisa menapaki jalan mereka, ya sekalian. Doa yang kita ucapkan setiap harinya berkali-kali. Doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. As-siratal mustaqim agar bisa menapaki jalan yang lurus ini. Oke. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami as-siratal mustaqim agar bisa menapaki jalan yang lurus ini. Lalu dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula waladhdallin, jalannya orang-orang yang sesat. Sekalian, ini doa kita agar bisa menapaki jalan yang lurus ini, yaitu jalan orang-orang yang engkau ya Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ini jalan diperinci oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin, dari nabi-nabinya. Ada yang nabi-nabi mereka memang. Ada yang bukan nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam iman mereka. Ya. Dari para sahabat, ya. Dari orang dari pendukungnya para anbiya wasyuhada, dari orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Bahkan wassolihin, orang-orang yang soleh sepanjang sejarah kemanusiaan. Saya lihat. Jadi ada orang-orang yang begitu kepada mereka. Kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Maka Nabi menyebutkan dari sini contoh orang-orang yang telah menapaki jalan yang lurus ini. Orang-orang yang sampai-sampai sekalian, ya, Allah siapkan bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Karena mereka telah membuktikan bagaimana menapaki jalan keimanan ini, walaupun mungkin di sana penuh dengan tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Coba sekalian, kita perhatikan kembali ini hadis. Ya. Hadis tentang orang-orang terdahulu. Kata Nabi, kamula minar rijali katsir. Yang sempurna dari laki-laki itu banyak, katsir. Sempurna imannya, sempurna ketaatannya.
walam yakmul minan nisa, namun tidak sempurna dari kalangan wanita itu illa kecuali yang pertama adalah Asia, imro'atu Fir'aun. Asia, istrinya Fir'aun, dan kemudian adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ikhwan, hari ini ya, kita mau sedikit belajar ya, belajar tentang yang perempuan, tentang yang perempuan. Kalau yang laki-laki sangat banyak dari kalangan para nabi-nabi, kalangannya para sahabat, masya Allah. Tapi yang perempuan ini ya tidak banyak kita kita dapatkan. Dan di hadis ini secara khusus Nabi menyebutkan dua itu, dua, yaitu Asia, istrinya Fir'aun, dan Maryam, ya, Imran, anaknya putri Imran, ibunya ibunya Isa alaihissalatu wassalam. Ikhwan yang muliakan, ya, tentang dua wanita ini, masya Allah, inilah kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan bagi manusia, bagi bagi manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Quran ini Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim. Ya, ayo ikhwan buka surat At-Tahrim pada ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sudah ada semuanya? Ustaz Yusuf Fikrul ada? Sudah buka ayatnya Ustaz? Ya, At-Tahrim ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ustaz Asir ada? Kalau ikhwan nggak ada kendala video, diharapkan bisa Ada Ustaz. melanjutkannya. Jadi kalau ada yang kendala sedang perjalanan ngantar anak, ya, atau yang lainnya, nggak masalah, ya. Yang penting mendengarkan. Oke? Ayat, ayat Atanya 11 12. Ya, ayat 11. dan 12. Bacakan Coba dibaca dulu ayat yang ke-11-nya. Ustaz Basri ya? Ustaz Ini Asri. Ustaz. Ya, ya, kami cari dulu Ustaz. Ada pakai baju doang. Surat 561 Ustaz Asri. 561. Iya. Halamannya Al-Mulk setelah sebelumnya. Ya, Sekron. Tolak. 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat ke berapa Ustaz? 11 ya Ustaz? Ya. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة امرأة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Nah, Ustaz. Ya, coba dibaca mananya, Ustaz. Terjemahkan coba. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ayat ke-12. Dan Maryam putri Imran
memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh penciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Masya Allah. Ya, ya sekalian, perempuan, perempuan menjadi contoh. Kata Allah, wa daraballahu mathala. Dan Allah telah membuat permisalan, contoh. Siapa itu? Buat siapa? Buat lilladzina amanu. Buat orang-orang yang beriman sepanjang sejarah manusia. Siapa? Imro'ata Fir'aun. Nah, istri Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun orang yang paling kafir di atas muka bumi ini. Yang sampai mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangkan, dia bilang dia adalah Rob. Itu kan apa? Pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, ya, penghilang rezeki. Itu kan makna Rob. Namun kemudian sekalian, istrinya beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu dia itu bersabar, ya, bersabar menanggung resiko daripada beriman kepada Musa, musuh suaminya, musuh suaminya. Dan di antara yang buat dia itu bisa bersabar dan bertahan itu adalah impiannya mendapatkan surga Allah, dekat dengan Allah. Yang diabadikan dalam doa beliau, idh qalat, ketika dia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Doa yang sangat indah. Rabbi wahai Tuhanku, ibnili, bangunkanlah untukku ya Allah. Indaka, di sisimu, dekat denganmu, bertetangga denganmu. Baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Masya Allah. Sebuah baitan fil jannah, bait, sebuah rumah tempat aku tinggal. Di mana? Fil jannah, di dalam surgamu. Bayangkan sekalian. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkanlah aku dari Fir'aun wa amali, dan amalannya. Amalannya itu. Amalan kezaliman, alaman kekafiran. Wa najjini minal qaumi zalimin. Dan juga selamatkan aku dari semua orang-orang yang zalim. Sekalian. Ya. Apa pelajari sekalian? Pelajaran kesabaran. Masya Allah. Pelajaran menghargai yang namanya itu nilai keimanan. Walaupun taruhannya adalah dunia yang selama ini telah dapatkan dalam istana istana raja. Tapi semua itu sekalian tidak ada apa-apanya bagi mereka yang memahami kalau mau dibandingkan dengan nilai sebuah keimanan. Sekalian, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari siapa? Dari Asia. Dari Asia. Makanya ya, sangat wajar kalau Nabi mengatakan walam yakmul minan nisa'i, dan tidak sempurna dari wanita itu kecuali diantaranya adalah Asia ini. Asia, istri daripada Fir'aun. Ayo sekalian, ini jalan kebaikan. Kita pelajari kenapa dia bisa menjadi terbaik itu. Kita pelajari terus menerus. Dan yang di antara kita dapatkan adalah keistiqomahannya, kesabarannya, ketangguhannya dalam pertahankan imannya, dan juga doa-doa yang selalu dia ucapkan. Doa-doa yang membuat beliau tetap kokoh di atas jalur keimanan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Robbi, wahai Tuhanku, ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku dekat denganmu, indaka, dekat denganmu, di sisi engkau, sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kalau ada orang berbahaya, maka apa? Minta kepada penjagaan. Wa najjini, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Min Fir'aun, dari orang yang sangat keji ini, yaitu Fir'aun. Wa amal, dan perbuatannya yang melampaui batas. Dia, dan juga bukan cuma dia. Wa najjini minal qaumi zalimin. Dan secara umum, ya Allah,
Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Masya Allah. Bisa lihat ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kata Nabi, wa Maryam, wa Maryam bintu Imran, putri daripada Imran. Imran, seorang pribadi dari kalangan Bani Israel. Sekalian, dari kalangan Bani Israel. Dia ya, Imran dan istrinya ini ya ingin sekali punya anak. Apa? Anak yang bisa apa dipakai, yang bisa dipersembahkan untuk berkhidmat untuk Baitullah, ya, rumah Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ingin sekali agar diberikan anak. Namun ketika lahir, anaknya itu adalah anak perempuan. Anak perempuan kesayangan Maryam. Dia mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Itu nggak sama itu. Antara anak laki-laki demikian pula anak perempuan. Itu nggak sama. Ya, tapi itulah pilihan Allah untuknya. Akhirnya ini Maryam ini diserahkan pengelolaannya, penjagaannya, pembinaannya kepada siapa? Kepada Zakaria. Zakaria yang saat itu ya sudah lama tidak punya anak. Tapi Zakaria ini dikenal sebagai seorang nabi, ya, sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru. Maka Imran itu kemudian menyerahkan anaknya kepada siapa? Kepada Maryam. Dan Masya Allah, sekalian, kita mendapatkan dalam kisah-kisah beliau, Maryam itu tumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa. Ya. Jadi seorang wanita yang luar biasa. Tumbuh menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai ya penduduk negeri itu mengenal siapa itu Maryam, wanita soleh, wanita ahli ibadah, wanita soleh, wanita ahli ibadah yang bahkan sekalian ya kalau mereka itu datang ke tempat ibadahnya itu Maryam, mereka mendapatkan ada rezeki di sana. Ada rezeki di sana. Kenapa? Dari mana ini? Ya dia katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang Allah muliakan, dan kemudian Allah yang hendak mengangkat martabat. Bayangkan. Allah itu hendak mengangkat martabat siapa? Martabat ini Maryam ini yang dikenal sebagai wanita soleh ya, seantero negeri mengenal beliau. Seorang gadis ya, anaknya anaknya suami istri yang soleh, Imron dan Masya Allah. Ini keluarga sangat luar biasa ini. Ya, dijaga lagi oleh Zakaria. Bayangkan, Safikrul, Aisyah. Dan kemudian Allah hendak mengangkat martabatnya ini Asia. Tetapi mengangkat martabatnya dengan cara yang dalam pandangan manusia bukannya mengangkat martabat, tetapi merendahkan martabat. Tetapi merendahkan martabat. Sekalian, kenapa tiba-tiba hamil? Tiba-tiba apa? Hamil. Hamil padahal tak pernah menikah, tak pernah menikah, tak pernah terjadi kesalahan, ya. Akhirnya akhirnya berzina ataukah dizinahi dengan paksa, kesalian, kemudian kemudian hamil sama sekali nggak ada. Tetapi langsung Allah menjadikan dia hamil tanpa laki-laki yang menyentuhnya. Ikhwan sekalian muliakan, ya. Ini Allah sebutkan ya. Ini Allah sebutkan di dalam surat Maryam. Bahkan sampai ada nama suratnya itu. Surat Maryam. Ini hanya satu nama perempuan soleh ini. Nah, hanya satu nama perempuan soleh yang disebutkan kisahnya yang menjadi nama sebuah surat Maryam. Ada yang lain, ada Khadijah, ada Aisyah, ada Asia, tidak ada. Hanya Maryam saja nama seorang perempuan yang menjadi nama surat ya dan kisahnya sangat luar biasa. Ya, Tuhan. Ini surat merupakan rincian.
daripada apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sabda beliau tadi itu. Dan tidak sempurna dari perempuan kecuali Asia dan Maryam bintu Imran. Ayo sekalian, kita baca dan kita perhatikan ini maknanya. Ayat yang ke-16. Nah, coba dibaca Ustaz Ihsan. Surah Maryam, Ustaz. Ya, mulai ayat yang ke-16. Harus Ustaz cari dulu, Ustaz. Sudah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Coba maknanya Ustaz. قالت Coba maknanya. dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Iya, sekalian. Lalu dia Bayangkan. memasak. Ya, sekalian lihat apa? Sampai-sampai harus mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Di sebelah timur, ya di sebelah timur, apa tuh? Timur Baitul Maqdis, Palestina. Kenapa? Ketika sudah tiba-tiba dia hamil, waduh, bagaimana cara ini? Akhirnya apa? Dia itu memilih untuk apa? Idin tabazats, untuk mengasingkan diri dari keluarganya. Bayangkan, dari bapak ibunya. Kemana? Ke makanan syarqiyah, tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lagi mananya berikutnya? Ayat 17 baca Ustaz. Ya, 17. Ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, kedatang Jibril ya. Dalam bentuk seorang manusia yang sempurna. Fatamatsalaha basyaron sawiya. Basyaron sawiya. Laki-laki yang sempurna. Ya, agar mereka nggak takut. Bukan dalam bentuk yang aslinya malaikat, tapi bentuk yang sawi yang sempurna. Lanjut. Ayat 18, Ustaz. Ya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Terus. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Masya Allah. Dia Maryam berkata, Terus. lanjut. Ya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Terus. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Masya Allah, sekalian. Perhatikan ya, Ki. Ya. Ya. Ayat yang ke-18. Awalnya ketika kedatangan itu laki-laki, bayangkan eh, dia kan sudah menjauh tempatnya. Lalu datang laki-laki. Ya laki-laki nih, itu laki. Lalu ketika laki dia bilang,
A'udzu birrahman minka. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang dari engkau. In kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang baik. Ya. Dia mengatakan innama ana Rasulullah. Aku ini sungguh benar-benar adalah siapa? Rasul. Rasul Rabbika. Rasul utusan dari Tuhanmu. Buat apa? Ngapain datang ke sini? Li'ahabalaki gulaman zakiya. Untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Masya Allah. Ya. Anak yang suci. Ini masih gadis ini. Maka kolats. Waktu mendapatkan kabar itu kolats. Maryam berkata. Anna, Anna, Anna. Bagaimana mungkin? Anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku ini punya ghulam seorang anak. Walam yamsasni bashar. Padahal lam lam belum pernah. Bayangkan lam itu belum pernah. Lam yamsasni bashar. Belum pernah ada bashar seorang laki-laki itu yang menyentuhku. Ya, yang menyentuhku. Ya. Jangankan berzina ya. Jangankan berhubungan pas suami istri, menyentuh pun tidak. Masya Allah. Kesedihan. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Yang kedua, kalau ada orang punya anak itu kemungkinan apa? Gara-gara pelacur. Dia bilang, walam aku bagiya. Dan aku ini bukanlah seorang pelacur. Belum pernah, lam juga, lam. Belum pernah aku menjadi pelacur. Bagaimana mungkin punya anak? Tapi kola, Jibril berkata kepadanya, kadzalik, seperti itulah, seperti itulah yang Allah kehendaki. Kamu lahir tanpa punya laki-laki yang mendampingimu. Kadzalik, seperti itulah. Qala, ya. Allah berkata, Qala rabbuka, Tuhanmu yang berkata, huwa alayya hayyin. Huwa, perkara itu menjadikan kau punya anak itu, alayya, atas aku Allah itu hayyin, ringan, mudah. Insyaallah. Tuh. Buat apa? Wali naja'alahu ayatan linnas. Agar kami Allah menjadikan ini peristiwa sebagai ayah, sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan juga yang unik untuk menjadi rahmah minna, bentuk sayangnya Allah kepadamu. Bentuk sayangnya Allah minna dari kami kepadamu, wahai Maryam. Apanya sayang? Kan? Kalau dari apa ya? Apa yang salah? Saya ini mah gara-gara ini orang bilang saya bagaimana nanti nih? Tapi itu yang Allah katakan. Ayatam. Ayat sebagai bentuk kekuasaan ya. Bagi manusia Allah punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang tidak pernah orang bayangkan. Dan Allah itu memberikan rahmat kepada seseorang dengan cara yang Allah inginkan. Masya Allah. Wa kana amrum maqdiya. Ah, dan perkara ini akan menjadi sesuatu yang maqdiya dilaksanakan. Kenapa? Karena dia bagian pada takdir Allah yang sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan hari-hari ini akan maqdiya, akan terlaksanakan, akan terwujudkan. Ya, Masya Allah kesedihan. Akhirnya apa? Akhirnya Maryam garis Abidah ini pun menerimanya. Menerimanya. Ya. Fahamalatu. Akhirnya dia hamil. Akhirnya dia hamil, mengandung anak dalam perutnya. Ya. Tentu sebagai seorang perempuan ada saja perasaan ya Allah ya. Iman itu naik turun, imannya naik turun, terima, kemudian turun lagi, naik turun. Ketika benar-benar terjadi itu dia hamil, fantabazat bihi makanan qasiyya. Lalu dia itu mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri dengan membawa anaknya itu kemana? Kepada makanan qasiyya, kepada tempat yang jauh, tempat yang jauh, ya. Namanya apa? Makanan qasiyya. Ya. Bisa Syahrul itu qasiyya dari kata apa? Masjid Aqsa, kan? Al Masjidil Aqsa itu satu kata itu. Tempat yang Aqsa yang sangat jauh. Ada Masjid Mekah,
Ya, Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, itu kan masih dekat-dekat dari Nabi. Tapi dibilang apa? Ada Al Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh. Nah, ini nih, Qosiyah, Qosiyah. Ini Maryam itu menyingkir kemana? Ke makanan Qosiyah, tempat yang jauh dari keluarganya, dalam keadaan mengandung. Ya, kau bayangkan, mengandung 1 bulan, mengandung 2 bulan, ya. Untung enggak ini cepat nih prosesnya nih. Ya, hamil besar, semakin besar, kan. Dan kita tahu kalau perempuan semakin besar kehamilannya apa terjadi? Ada perasaan sakit. Maka kata Allah, fa'aja'ahal makhodu. Maka rasa sakit itu yang ketika mau melahirkan, itu aja'ah memaksanya ila jizin nakhlati, untuk ya untuk pergi ke sebuah batang pohon kurma untuk berpegang. Aduh, sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali. Bayangkan, memaksanya buat apa? Buat bersandar pada pangkal pohon kurma. Iya, bersandar pada pangkal pohon kurma, memegangnya itu. Ya, bahkan mungkin kalau sampai sampai mau yang sakit apa sampai dipeluk itu. Eh. Wah, kita nggak bisa bayangkan ya. Dan kita bisa melihat istri kita pas kita melahirkan. Ya, kolat. Bayangkan saking sakitnya itu apa dia bilang? Kolat, ya laitani. Ini ya kan. Manusia ini. Ya laitani, alangkah baiknya. Mitu qabla haza. Kalau aku mati aja. Kalau aku ini mati saja sebelum ini semuanya. Subhanallah. Sampai apa? Ada anda-anda seperti begitu. Ya, ya laitani mitu qabla haza. Ya, alangkah baiknya kalau aku ini mati saja sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi manusia yang terlupakan. Ya, dan aku menjadi manusia yang terlupakan. Orang lupa saya, udah mati. Selesai ceritanya. Selian. Tapi selian fanadaha. Lalu ada 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 yang memanggil. Ada suara yang memanggil. Nada yang lalu memanggilnya. Lalu memanggilnya. Min tahtiha, dari bawahnya. Allah tahzani. Allah tahzani, Maryam. Jangan pernah engkau, ya. Jangan pernah engkau merasa sedih. Qad ja'ala rabbiki tahtaki sariya. Jangan engkau bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ada apa? Ada air ternyata. Ini apa? Ini kan pohon kurma ini. Ya. Dia merintih kesakitan. Ya, dikatakan apa? Jangan bersedih hati. Kenapa? Ada di bawahnya itu air sungai. Lalu wahuzzi ilaik. Goyangkanlah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Kalau bagaimana bisa goyang? Ini pohon kurma luar biasa. Tapi apa? Ayo, goyang itu pohon kurma. Goyang dalam kondisi sakit, Ustaz Fikrul. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Dengan tujuan tusaqitu alaiki rutoban janiya. Agar pohon kurma itu bisa menggugurkan. Tusakit, sakoto. Bisa menggugurkan alaiki kepadamu rutoban kurma muda. Rutob. Ya, janiya. Ya, seperti apa yang baru saja dipetik. Ya, yang baru saja dipetik. Masya Allah. Kesedihan. Bayangkan. Dalam kondisi begini kesedihan. Ya, dikabarkan kepadanya, ayo bersabar, jangan bersedih hati. Ayo ambil lagi langkah-langkah buat engkau semakin apa semakin semakin tenang. Buat langkah-langkah untuk bisa apa membuat engkau bisa melahirkan. Ya, ini kesedihan. Kata-katanya nih, akhi. Goyang itu pohon kurma ya, biar bisa bisa makan. Kamu kehabisan tenaga, kehabisan apa sih ini kan? Ya, kamu perlu makanan. Apa apa tuh? Ini pohon kurma ini ada buahnya ini. Tapi kamu perlu goyang. Ya, bayangkan Allah nggak apa? Allah nggak turunkan seperti sebelumnya waktu dia masih muda itu. Ya, pergi ke tempat mihrabnya ada makanannya. Sekarang tidak gini. Dalam kondisi akhi, kondisi ya dia butuh makanan, dia butuh minuman. Ada minuman karena ada anak sungai. Untuk makanannya apa? Ya, ada pohon kurma. Tapi apa? Goyang, goyang, goyang. Huzzi, huzzi, huzzi. Saya muliakan.
Jangan biarkan kanyang ini keguguran. Jangan biarkan. Mikir itu sekalian. Kebanyakan akhirnya kata Allah, betul dia goyang, jatuh nggak jatuh tuh. Fakuli washrobi, masya Allah. Ayo makanlah kurma ini. Washrobi dan minumlah dari air, ya, air yang ada dekatmu itu. Wa qarri aina, masya Allah. Dan tenangkanlah hatimu. Qurrata ayun. Wa qarri aina, dan tenangkanlah, ya, dan tenangkanlah eh, matamu, ya, kan? Artinya tenangkanlah hatimu. Bayangkan sekalian. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kalau engkau melihat ada laki-laki yang datang, ya, fakuli, katakan kepadanya, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku ini berpuasa, puasa bicara. Ya, masya Allah. Oh, ada Maryam. Apa ada Maryam? Kan? Mereka kata siapa itu Maryam? Mereka mau ngomong. Ya, jangan. Apa? Bilang, saya ini apa? Saya ini lagi bernazar untuk untuk sauma, puasa bicara. Falan ukalimal yauma insiya. Aku ini nggak akan berbicara dengan seorang pun dari manusia. Saya lihat, masya Allah. Sampai pada akhirnya lahirlah anak tersebut. Sampai akhirnya lahir anak tersebut. Maka fa'atat bihi qaumaha. Atat bihi. Maka kemudian ini Maryam datang dengan membawa bayi yang telah dilahirkan tersebut. Ya. Bukan bayi yang mati, dan bayi yang hidup dengan sehat. Ya. Tahmiluhu, membawanya, masya Allah. Dia bawa itu. Kau bayangkan ketika seorang Maryam wanita solihah, masya Allah, datang, ya, datang. Orang melihatnya, masya Allah. Tapi waktu datang lihat dia bawa anak. Maka qalu, mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah mengerjakan sebuah perbuatan yang faria, yang sangat mungkar. Yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, ya, wahai wahai saudara perempuan Harun, maka abuki imrasauin, bapakmu itu bukanlah orang yang buruk, yang suka berzina, berbuat itu bukan. Orang yang soleh. Wa ma kanat ummuki baghiya. Demikian pula ibumu itu, ya, bukanlah seorang pelacur. Ya, bayangkan, dia ingat, kenapa kamu sini begini? Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Ya, tiba-tiba berubah. Ya, kita semua kenal. Bapakmu ada bapak yang baik, ya, bukan imro'ah sauin, bukan laki-laki yang buruk perangainya. Demikian pula ibumu itu bukanlah bagi ya seorang pelacur. Tapi kenapa kamu begini? Ya, kenapa bisa punya anak kayak beginian? Ikhwas sekalian, coba bayangkan. Kalau ada perempuan yang begitu, bagaimana perasaannya? Uh, ini perkataan sangat tajam, sekalian. Orang bilang apa ini perempuan pelacur ini? Ya, sok 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 alim, ya, sok soleha, sok cinta masjid. Tapi ternyata di belakang layar dia dibuat kemaksiatan yang luar biasa. Ya, lebih baik anak-anak kita itu yang nakal-nakal, ya, yang nakal-nakal, tapi gak sampai berbuat berbuat zina kayak begini. Subhanallah. Ya sekalian, kita bisa merasakan bagaimana beratnya ini perkataan. Ya, banyak perkataan. Ya, tapi Maryam, ya, telah menanggung semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Dan dia harus membawa itu anak, ya, harus membawa itu anak kepada kaumnya. Kan kalau dia mau akhirnya bisa buat, dia bisa gugurkan itu, dia bisa bunuh itu anak, ya kan? Ya Allah, malu sekali saya ini, ya. Malu apa? Malu kepada orang tuaku sama abiku, umiku ini. Masya Allah, orang soleh di kampung. Saya malu. Dan demikian pula saya ini malu, ya. Saya ini dijaga oleh siapa? Oleh Nabi Allah, Nabi Zakaria. Saya malu. Kalau dia mau, dia bisa bunuh itu anak. Tapi Masya Allah, Allah menjaganya. Bahkan Allah menyuruhnya untuk apa? Untuk datang membawa anak itu ke kampungnya. Betul. Atat bihi qaumaha tahmilu. Dia bawa itu anaknya itu ke kampung. Dia udah tahu bagaimana responnya.
Dan benar terjadi. Kaumnya berkata, Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau telah mengerjakan sebuah perbuatan yang sangat mungkar. Ya. Marah-marah, marah-marah lagi. Sebutkan nama orang tuanya, bapakmu orang yang baik, bukan orang yang buruk. Ibu demikian pula, bukan pelacur, orang yang baik. Menangis-menangis itu. Ya menangis-menangis itu. Tidak bisa bicara. Tapi kesedihan. Akhirnya apa? Allah memberikan isyarat kepada siapa? Kepada Maryam. Udah, nggak usah ngomong. Tapi apa? Ayat 29. Fa'asyarat ilaih. Fa'asyarat ilaih. Maka kemudian ya Maryam pun ya memberikan isyarat kepada kaumnya, menunjuk anak itu. Maksudnya apa? Kalau mau nanya kenapa, tanya bayi yang saya bawa ini. Kan gitu kan? Kalau mau tanya kenapa, maka tanya bayi yang saya bawa ini. Nanti dia yang jawab. Makanya kaumnya waktu dikatakan begitu oleh Maryam, mereka mengatakan kaifa nukalimu. Kaifa bagaimana mungkin nukalimu kami bisa berbicara. Mangkana fil mahdi sobiya dengan seorang anak bayi yang masih berada dalam ayunan. Yang masih berada dalam ayunan ini tepatnya di ayunan ini. Ya. Itu kan diayun-ayun oleh orang tuanya. Masya Allah. Bagaimana mungkin dia bisa bicara? Ikhwan, tiba-tiba sang bayi pun berkata, ya, ayat 30. Kola. Bayi ini pun berkata, ini abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Masya Allah. Baik dia bisa bicara. Baik dia bisa bicara. Ataniyal kitabu. Ya. Allah telah memberikan kepadaku kitab. Hah? Mana kitabnya? Bayangkan. Atani, ataniyal kitabu. Tuhanku telah memberikan kepadaku kitab. Kitab Injil. Waja'alani nabiyya. Dan masih kecil ini. Menjadikan aku sebagai seorang nabi. Bayi bisa ngomong. Apalagi? Waja'alani mubarakan. Dan Allah menjaga aku ini mubarakan. Orang yang diberkahi. Diberikan keberkahan. Diberikan banyak kebaikan. Ya. Aina ma kuntu dimanapun aku berada. Ya. Sekarang Allah kirimkan aku ada di sini. Maka aku punya keberkahan yang Allah titipkan. Yang bisa kalian dapatkan. Wahai umat manusia. Wahai orang-orang kampungku. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Tuhanku berwasiat kepadaku untuk menjaga sholat, demikian pula menjaga zakat sepanjang hidupku. Apalagi wa barram biwalidati, dan agar aku selalu berbakti, berbuat baik kepada ibuku ini yang telah bersabar luar biasa. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang jabbar, orang yang sombong, ya, orang yang bangga diri karena punya punya kelebihan, masih kecil sudah jadi nabi, masih kecil sudah diberikan kitab Injil, padahal Musa itu nanti belakangan. Ya. Aku nih dari kecil dikasih, tapi tenang ya, aku ini bukanlah jabbaro, bukan orang yang sombong, bukan orang pemaksa, demikian pula bukan orang yang syakia yang akan hidupnya sengsara. Sekalian. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Semoga keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan ini. Wa yauma umutu, dan nanti pada hari aku ini meninggal dunia. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam. Itu Isa putranya Maryam. Bayangkan, binnya apa? Bukan bin laki-laki, tapi binnya itu bin Maryam, binnya seorang perempuan. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya, qaulal haqqi fi ladzi yamtarun. Yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka tidak percaya dengannya, ragu-ragu dengannya. Besar yang menggunakan. Masya Allah ya. Inilah kisahnya yang Allah abadikan dalam surat ini, surat Maryam, yang 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 benar seperti Allah katakan.
Apa itu? Wadoroba. Wadoroba Allahu mathalan lilladzina amanu. Allah buat permisalan untuk manusia. Apa itu? Di antara yang kedua ini. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjiha. Perempuan yang menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dia membenarkan beritanya. Demikian pula membenarkan kitabnya Allah. Dia termasuk orang-orang yang benar. Masya Allah. Ikhwas sekalian, nah inilah perincian dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari, kitab yang sangat sahih. Ya. Tentang apa? Tentang perempuan-perempuan hebat. Dalam sabda beliau, Kamala minar rijali kathir, kata Nabi. Yang sempurna dari laki-laki itu kathir, banyak. Ya semua tapi banyak gitu. Walam yakmul minan nisa, dan tidak sempurna dari perempuan itu illa kecuali dua perempuan ini. Asia, Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, anaknya Imran, ibunya Isa alaihi salatu wassalam. Ikhwan muliakan, ya. Hari ini sekalian kita belajar yang disebut apa? Buat belajar banyak hal, Ustaz. Ayo sekalian, ya. Coba kita perhatikan apa yang kita pelajari dari dua wanita ini, banyak banyak sekali tentang masalah kesabaran, tentang masalah keistiqomahan, tentang masalah pengorbanan, tentang masalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kondisi sedang buruk ini. Sekalian. Tentang harapan akan surga Allah Subhanahu wa taala yang akan meringankan beban-beban hidup kita ini. Jangan tempatkan ruang-ruang kosong dalam hati kita. Ruang kosong untuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan sifat Allah itu adalah pengzolim, penindas. Tidak ada. Tetapi sifat Allah itu adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Al-Latif, Maha Lembut. Al-Wadud, Maha Mencintaimu. Ar-Razak, Maha Pemberi Rahmat. Jadi apa yang orang rasakan sekalian dalam hidup dia itu, walaupun dia terasa berat, maka itu bahagian daripada Allah sebagai Ar-Rahman. Bahagian daripada Allah sebagai Ar-Rahim. Buat apa? Buat memberikan rahmat kepadamu untuk mengangkat martabatmu. Dan lihat Asia, lihat Maryam, karena itu semuanya akhirnya Allah pilih mereka sebagai wanita yang terbaik. Allah selesaikan mereka dari masalah mereka tersebut dan mereka kemudian diangkat martabat oleh Allah. Sampai-sampai apa? Ini disebutkan nama mereka dalam Al-Qur'an. Bayangkan, dalam Al-Qur'an, dalam kitab yang terbaik, ya. Selain ya mengalahkan Taurat, mengalahkan Injil. Masya Allah. Yang kemudian sampai sekarang dibaca, dipelajari, diambil pelajarannya oleh umat manusia sesudah. Dan sampailah kepada kita. Agar kita pun ini bisa mengambil pelajaran daripadanya. Ayo sekalian coba lihat ya. Lihat hidup-hidup kita ini. Ya, hidup secara duniawi kita sebenarnya masih sangat biasa ya. Subhanallah. Bahkan mungkin ada orang yang sekarang merasa nggak punya ujian. Apa ujiannya? Gitu, apa ujiannya nih? Ya, alhamdulillah jadi laki-laki yang soleh, mencintai Al-Quran. Kayaknya nggak ada masalah. Punya rumah tempat bernaung, istri yang baik, anak-anak yang baik, bahkan sudah mencintai Al-Quran, punya rumah tempat bernaung, punya uang selalu di dompet, di rekening, yang bisa dipakai untuk membeli apa yang kita inginkan. Jadi kalau lihat secara umum, Masya Allah, Allah berikan kepada kita, ya sekalian, banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi sekalian,
Apakah berarti kita sudah sangat luar biasa Allah kasih kenikmatan? Belum. Allah menguji kita. Kenapa? Karena di sana masih ada perintah-perintah Allah yang belum maksimal kita kerjakan. Apa itu? Perintah untuk berdakwah. Perintah untuk mengajarkan ini Al-Quran kepada orang lain. Ikhwan, berapa banyak orang yang kita jangkau untuk menyebarkan agama Allah ini? Berapa banyak orang yang kita jangkau untuk kita ajarkan kepada mereka Al-Quran? Kalau kita bandingkan dengan Nabi saya sebagai panutan utama kita, lihat bagaimana waktu-waktu beliau itu yang dia gunakan untuk menyebarkan Al-Quran ini. Waktu-waktu yang sampai-sampai disebutkan oleh Allah di Al-Quran, innalaka fin nahari sawahan tawila. Bayangkan, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau, ya, di waktu siang hari itu memiliki sabahan tawila, urusan yang sangat panjang. Urusan berbisnis, urusan bekerja, bukan urusan dakwah. Siang malam, siang-siangnya digunakan untuk berdakwah, mendatangi si A, mendatangi si B, ya. Dan datang mereka sebagai para pembesar, pembesar kekafiran, pembesar kekafiran. Tapi itulah, ya, itulah perintah dari kepada Allah kepadanya untuk menyebarkan Al-Quran ini. Buat apa? Buat Al-Quran ini, agama ini yang asalnya terasing, terasing, ya, menjadi agama yang zohir nampak di atas muka bumi ini. Badal Islamu ghariba, ya, Islam ini awalnya terasing, tapi dia akan menjadi sesuatu yang tidak, yang bukan lagi ghariba, yang bukan lagi ghariba. Kenapa? Dengan kerja-kerja Nabi, kerja-kerja para sahabat, kerja-kerja yang Allah sebutkan di surat At-Taubah diantaranya. At-Taubah ayat 33. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya itu. Rasulnya Muhammad. Ya. Dijadikan sebagai seorang rasul, sekalian. Bil huda, dengan membawa hidayah ini Al-Quran. Bayangkan. Langsung Allah bilang apa? Bil huda. Allah nggak bilang bil kitab. Allah nggak bilang bil Quran. Tapi langsung menyebutkan fungsinya bil huda. Dengan hidayah Al-Quran. Dengan hidayah Al-Quran. Sekaligus paketnya. Wadinil haqi. Paket agamanya itu. Agama Islam. Agama yang hak. Agama yang benar. Ya. Itu lengkap. Lengkap bagaimana berakidahnya. Bagaimana sholatnya. Bagaimana model zakatnya itu. Bagaimana model puasanya itu. Ya. Bagaimana model dakwanya itu. Itu lengkap semua. Kesedihan. Nah, ikon buat apa? Buat apa Allah Allah pilih seorang nabi, lalu Allah kirimkan ini Rasul ini dengan membawa membawa al-huda, hidayah Al-Quran, demikian pula agama ini. Nah, kata Allah, liyuzhirahu ala dini kulli. Kan? Liyuzhir, itu yuzhir kata zohir. Zohir, untuk menampakkannya. Dulunya apa? Dulunya gharib, asing. Dulunya tersembunyi, orang nggak tahu. Tapi wahai Muhammad, apa tugasmu? Liyuzhirahu ala dini kulli. Ala din kulli. Untuk menampakkan agama ini. Untuk menampakkan agama ini. Dengan sumber hukumnya itu Al-Quran, demikian pula sunnahmu. Ya. Liyuzhirahu. Untuk menampakkannya. Untuk memenangkannya. Untuk mengunggulkannya. Ala dini kulli. Atas agama-agama yang lainnya. Di sana ada agama kesyirikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di sana ada agama Nasrani dengan kitabnya Injil. Di sana ada agama Yahudi dengan kitabnya Taurat. Tugasmu apa? Apakah cuma sekedar menambah pilihan? Silakan pilih, ya, bebas milih, ya. Bebas milih. Mau pilih Kristen, silakan dengan Injil. Mau pilih Yahudi, silakan dengan Taurat. Mau pilih Al-Quran, ini pilihan baru nih. Ya.
Seperti apa? Seperti hadirnya mobil. Zaman sekarang ini ada mobil A, B, C. Apa orang bebas milih itu? Apakah begitu agama? Tidak. Tidak. Tapi hadirnya agama yang terakhir ini Islam dengan kitab Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah pada Rasulnya untuk apa? Untuk bekerja keras sampai mengunggulkannya atas agama-agama yang lainnya. Betul. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tapi bekerja untuk meyakinkan orang lain. Inilah pilihan Allah yang terakhir untukmu. Pilihan, pilihan buat berpindah itu. Berpindah. Bukan memilih. Untuk berpindah dari satu keyakinan Nasrani, satu keyakinan Yahudi, ya. Selama ini berinteraksi dengan Taurat, selama ini berinteraksi dengan Injil. Itu apa? Sampai kuat dalam hatinya, menancap imannya, dan akhirnya berpindah. Berpindah kepada ajaran baru, dengan syariat baru. Walaupun asalnya sudah ada sebelumnya itu, yaitu Islam. Dahulukan. Lihat, ya. Bagaimana itu bekerja. Buat apa? Buat liyuzhirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik gak menyukainya. Sekalian. Ikhwan, coba kita cek diri kita masing-masing. Ya. Sejauh mana kita bekerja seperti pekerjaan Nabi ini. Sejauh mana kita punya andil untuk liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk menyebarkan Al-Quran ini. Untuk menyebarkan agama ini. Dan tentu kalau mau bekerja berarti apa? Ada waktu-waktu yang disiapkan untuknya. Jelas, Aki, ada waktu-waktu yang disiapkan untuknya. Bahkan bukan cuma sekedar waktu untuk bekerja, tapi ada waktu untuk berpikir. Waktu untuk berpikir, bagaimana caranya ya agar saya bisa masuk isi program di Rosa, isi program tarbiyah di Masjid A. Orangnya banyak banget, Masya Allah. Bagaimana masuknya itu? Ya, muncul kerisauan. Sudah bertahun-tahun lamanya tinggal di situ, ya, tapi kok jamaahnya masih sedikit. Ya, kalau misalnya jamaahnya mereka mereka itu ya beragamanya sepertinya biasa-biasa saja. Bahkan nampak nampak mereka mereka kalau kita dengarkan mereka mengaji bisa berat sekali. Maka muncul apa? Muncul kerisauan dalam diri dia. Bagaimana caranya ya? Berpikir itu agar saya bisa masuk ke masjid tersebut, agar saya bisa masuk ke sekolah itu yang banyak muridnya itu, Masya Allah. Tapi kelihatan pergaulannya masih pada bebas, kan? Kelihatan keluar sekolah, ya, murid perempuan apa bergoncengan motor. Itu kan itu kan ya tidak Islam. Tapi kita tahu mereka Muslim. Berarti apa? Apa yang kita kerjakan untuk mereka tersebut? Kelihatannya biasa-biasa saja, ya sudah biasa itu kan, kita kesannya begitu kan, sudah biasa. Ya, tapi apa yang kita kerjakan sekalian? Ini yang muncul kerisauan pada diri kita. Ya, ya kita harus hidup dalam masyarakat masyarakat Muslim yang seperti begini modelnya. Ya, mungkin hidup dengan ya karena ketidaktahuan yang sangat banyak, keterbatasan kita untuk berdakwah. Tapi dalam pikiran kita kita harus mengatakan kita harus punya jalan bagaimana caranya nih kita punya andil. Tentu secara bertahap. Tentu secara bertahap sampai orang semakin mengenal Al-Quran, sampai orang mengenal itu apa isinya, sampai orang itu mengenal bagaimana mengamalkannya. Ya, oh ternyata begini bertauhid yang sebenarnya. Oh ternyata begini sholat yang sebenarnya. Oh ternyata begini bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Oh ternyata begini bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Sekalian. Ya. Oh ternyata begini. Nggak cukup dengan sholat saja. Kita harus juga berdakwah. Bagaimana cara kita berdakwah? Sekalian. Coba bayangkan. Sampai apa? Orang lain punya pikiran seperti kita. Sampai ada orang lain yang punya pikiran seperti kita. Yang mau buat apa? Yang mau buat ya tulisan-tulisan
Gambar-gambar seperti Ustaz Asri itu di belakang itu. Apa itu di belakangnya itu? Visi, misi, target-target. Ini bukan perkara biasa. Ini hanya dibuat oleh orang-orang yang sudah punya kepala yang diisi dengan impian agar bisa menyebarkan Islam di Sumatera Selatan, menyebarkan Islam di Kediri, menyebarkan Islam di Sumatera Barat, dan seterusnya. Ya, kemuliakan. Kita belajar dari ketangguhan wanita-wanita ini. Malu kita rasanya, Nabi. Malu kita. Malu kita dari Asia. Masya Allah. Malu kita dari Maryam. Rasa malu ya yang membuat kita ini berubah ke arah yang lebih bagus. Rasa malu membuat kita ini, akhi, bertambah serius. Bertambah meluangkan waktu untuk berpikir. Bagaimana caranya agar semakin banyak orang-orang yang bisa terjangkau. Ya, terjangkau. Kesedihan. Ya, sedikit berbagi kemarin, alhamdulillah, dengan izin Allah, diberi kesempatan oleh Allah, masya Allah, untuk bisa silaturahmi dan berkunjung ke dua tempat sekaligus. Ya, ke tempatnya Ustadz siapa? Nasruddin di Lampung. Ya, awalnya memang mengundang ya, mengundang untuk buat acara tapi akbar, kajian akbar. Masya Allah, mereka menyiapkan acaranya dengan sangat bagus. Dan ketika hadir, pesertanya Masya Allah memang cukup banyak. Ya, lebih dari 100 orang. Ya, materi seputar apa? Seputar motivasi belajar Al-Quran. Kalau teknisnya jelaskan tentang apa itu metode di Rosa yang bisa bantu kaum muslimin untuk bisa baca Al-Quran dengan cepat. Menjelaskan tentang metode sekejap yang bisa bantu kaum muslimin untuk bisa paham Al-Quran dengan cepat. Dan laporan panitia di grup itu rame, ya. Rame pada mau mendaftar program di Rosa, pada rame mendaftar program terjemah Al-Quran. Sekalian. Pada saat di sana belum ada guru-gurunya itu, khususnya guru di Rosa, guru terjemah Quran belum ada. Ya, saya bilang siapkan cepat. Ya, Insya Allah kita bisa siapkan cepat. Bagaimana caranya ini agar bisa apa? Bisa ini sudah 200 orang sudah siap depan mata kita ini. Ya, apa follow up-nya ini? Follow up-nya siapkan segera follow up untuk di Rosa. Siapkan segera program untuk apa untuk program terjemah Quran sekejap. Awalnya butuh waktu panjang, tapi kata sebutkan, atur sampaikan di grup itu bulan depan kelasnya apa dimulai. Sekarang apa? Sekarang fase pendaftaran. Sekarang fase pendaftaran, fasenya beli bukunya. Sekalian. Yang belum tahu sekejap, programnya belajar cepat. Kita atur secara online. Dengan bantuan online, dengan bantuan video-video yang sudah ada, itu bisa diatur. Sekalian. Masya Allah. Ya. Ini apa? Kesempatan-kesempatan yang telah kita buat, ya. Dan ini ada pola sudah kelihatan. Maka butuh gerak cepat, ya. Butuh meyakinkan mereka bahwa antum siap bantu mereka. Ya. Bisa lihat. Amal sekarang Masya Allah mereka mereka ini sekarang udah ada grupnya, ya. Grup kelas percepatan, ya, percepatan untuk program terjemah Quran. Kesedihan. Kalau menunggu lagi dibuat oleh pusat wahda, mungkin lama. Udah buat aja. Nah, apa? Kita buat cara baru. Saya pun berpikir ini kita nggak normal ini. Kalau normalnya itu mau jadi guru terjemah Quran itu dia harus jadi murid, ya, selama 20 kali pertemuan. Berarti butuh 6 bulan. Lalu dia ikut TOT selama 2 hari. Ya, 6 bulan baru bisa mengajar normalnya. Kalau mau dipercepat itu 1 bulan percepatannya. Tapi 9 hari belajar full. 7 hari jadi murid, 2 hari jadi ikut TOT-nya, baru bisa mengajar. Ya, itu kalau 9 hari full tiap hari. Atau dipecah 1 bulan. Pekan pertama misalnya 5 hari. Pekan kedua 1 hari full. Pekan ketiga 1 hari full. Ya, 3 pekan. Pekan keempat sudah menjadi gurunya. Semua bisa diatur. Ini pun ternyata nggak cukup karena orang sudah bermata, 200 orang yang bermata. Ya, buat yang 1 bulan. Ya, apa? Sudah belajar sebagian materinya, nggak masih selesai, belajar jadi guru untuk materi tersebut. Siap mengajar. Ya, sisanya sambil jalan. Jadi kamu mesti hatam juz 1 dulu. Jadi kita berpikir bagaimana cara ini di depan mata sudah apa? Sudah siap, kita bisa segera tahan agar muncul kelas di rosa setelahnya.
20 orang, 30 orang, 40 orang. Agar muncul kelas belajar faham Al-Quran, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Ayo saja, alhamdulillah ikut pada melaksanakannya. Kemudian nih, setelah itu saya bilang, ini sekarang saya sudah di Lampung ini. Saya belum pernah ke Bengkulu ini. Di sana ada Ustadz Nahir, di sana ada Ustadz Ahmad. Nah, dengan izin Allah, diputuskan ya berangkat. Berangkat dengan apa? Awal cari bis biar lebih nyaman karena ini kan panjang ini. Infonya itu 14 jam perjalanannya itu. Subhanallah. Ya. Kalau naik pesawat bisa aja, tapi harus langsung ke Jakarta dulu baru ke Bengkulu. Wah, ini pertama kosnya terasa terasa berat. Ya, ya akhirnya minum naik bis. Tapi cari bisnya nggak ada. Akhirnya travel mobil Innova dapat itu. Dan saya melewati perjalanan tersebut. Perjalanan yang paling panjang dalam sejarah hidup saya dengan kendaraan. Belum pernah saya mengalami itu. Dulu mengalami apa ya? Dulu mengalami ke Masamba, Ustaz. Ah, itu paling jauh itu. Naik mobil dari mana? Dari Makassar ke Masamba. Berapa jam itu? Hampir 10 jam lebih ya. Itu naik bis. Nah, ini sini berangkatnya jam 2 siang, tibanya subuh ya di markas DPW-nya Ikhwa di Bengkulu tersebut. Tapi rasa bahagia itu luar biasa ya. Dan bahagia itu muncul kapan? Ketika bertemu dengan ikhwah-ikhwah kita. Oh, ternyata benar ya. Kerja dakwah selama 3 tahun sudah punya markas yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Andi Herman, ikhwah kita kerja 3 tahun kurang lebih, 4 5 tahun, 4 tahun ya. Tapi 3 tahun bekerja, saya punya markas yang Masya Allah. Ya. Tanah 1 hektar di tengah kota. Dengan izin Allah. Ya udah akhirnya pertemuan dengan para ikhwah, jelaskan program di Rosa, bagaimana bisa kencang program di Rosa, jelaskan program terjemah Al-Quran sekejap, bagaimana bisa kencang, lalu buat langkah-langkah itu bisa apa bisa maksimal. Sekalian. Ini kenapa? Ini adalah adalah pilihan-pilihan ya yang Allah berikan kepada kita untuk kita ambil ikut sekalian. Dan kita bukan bukan orang yang terasing dari awal. Kita syukurnya berapa titik apa? Sudah ada ikhwan kita yang sekarang mendukung kita. Mendukung kita. Tinggal perlu kita maksimalkan kerja bersama sekalian. Kita perkuat kita punya musyawarah sampai sangat detail. Ya. Apa golnya? Ya, kalau bahasa saya itu golnya dua. Ya. Dengan program-program kita ini, kita berharap pertama bisa mendapatkan 2 R. Masih ingat Ustaz Syarkon? 2 R? Ustaz Ahmad? Masih ingat 2 R itu? Masih Satu, Ustaz, masih mendapatkan apa? Ustaz. Mendapatkan kader. Kader Kader dan transfer. dan transfer kader. Dari program di Rosa dulu ikut program di Rosa. Nanti ikut kajian-kajian yang umum. Ya. Nah, kemudian diajak ikut apa? Ikut tarbiyah. Ya. Kemudian jadi kader. Kalau jadi kader, misalnya efeknya banyak. Apa? Dia transfer, infak, infak, infak halakah setiap pekannya. Ya, membuat acara-acara pengajian, acara tablik akbar, dia transfer dana dia. Buat apa? Buat kelancaran program-program dakwah. Saja. Bayangkan kalau semakin banyak orang-orang yang begitu, ya, semakin banyak kader-kadernya, masya Allah. Maka semakin banyak kader, semakin banyak transfer. Saya bilang, itu Nabi itu Nabi itu menjadi para sahabatnya buat apa? Buat menjadi sumber 2 R. Jadilah siapa? Jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah Umar bin Khattab. Jadilah Utsman bin Affan. Apa itu? Sumber kader dan sumber transfer. Bagaimana mereka mentransfer harta mereka? Misalnya untuk apa? Untuk perang. Untuk perang. Ada yang datang dengan setengah hartanya. Masya Allah. Ada yang datang dengan harta yang begitu banyak. Maka Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Untuk untuk diinfakkan fi sabilillah. Ya. Masya Allah. Dari mana akhi? Dari tarbiyah-tarbiyah. Tarbiyah-tarbiyah yang dibangun oleh Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Sehingga mereka menjadi sumber 2 R tersebut. Sumber kader yang sebenarnya dan sumber transfer. Ya. Wujud daripada firman Allah, wajahidu fi sabilillah. Ya.
berjihad kalian di jalan Allah untuk tegaknya agama Allah, untuk izharuddin. Apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan amwal, dengan harta kalian, dengan transferan kalian tersebut. Ya kan gitu kan lagi? Apalagi wa anfusikum, dan diri kalian. Diri kalian sebagai kadar-kadar Allah. Bosan kan? Nah, kita bekerja bagaimana caranya sekalian agar kita bisa punya program yang ya. Tapi sekarang gimana? Oke. Ya. Siap. Begitu para sekalian kan. Kita akhi berharap ini tarbiyah ini bisa 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 saling menguatkan kita, akhi. Saya yakin kalau masalah materi nggak ada yang baru. Syarkul. Ya. Ada yang baru materinya? Antum sudah pada hafal. Ya. Tapi apa? Tapi itulah Islam, akhi. Kita butuh selalu tajdid. Kita butuh selalu semangat-semangat baru. Dan Al-Quran ini adalah semangat. Ya. Seperti yang Allah katakan, ya ayuhan nabi wa harridil mu'minin. Wahai para pemimpin, wahai nabi, wahai para pemimpin. Apa? Apa fungsi pemimpin? Harridil mu'minin. Selalu mengobarkan semangat, selalu menggetarkan orang-orang. Buat apa? Buat beramal soleh, buat berdakwah. Di sini kata Allah alal kital, untuk berperang, untuk berperang fisabilillah, untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk musyawarah. Ayo musyawarah, ayo musyawarah. Itu hal penting, musyawarah itu. Karena adalah jalan-jalan untuk bisa mewujudkan semua tersebut. Itu sekalian yang Anda ingin sampaikan pada kita kali ini. Ya, Anda berharap ya bisa melihat ya, program-program sangat luar biasa. Alhamdulillah saya pribadi sangat bersyukur sekali ya bisa melewati fase 2 hari kemarin itu apa berkunjung ya, berkunjung kemana eh, berkunjung kemana ke Lampung ya, kemudian ke Bengkulu, belajar sama ikhwah, masya Allah, belajar sama ikhwah. Ternyata mereka nih ya secara secara umum sangat mudah, tapi secara prestasi kelembagaan insya Allah sudah cukup jauh, sudah cukup jauh. Dan beda-beda, tapi kita lihat kerja mereka luar biasa. Terutama ikhwah kita yang di Bengkulu itu Andi Herman, masya Allah. Saya lihat gaya dia memimpin, ya. Saya lihat kata-katanya, masya Allah itu sudah sami'in autonomnya cukup cukup tinggi, ya, cukup cukup tinggi. Jadi ingat ketika awal ini wah dibangun oleh Ustaz Zain makan kawannya itu, ya, anak mahasiswa yang jadi penggeraknya itu. Kata-kata awalnya itu ada Ustadz Kosim, anak kampus Unhas, ya, ada Ustadz yang lain, yang lain. Itu adalah anak kampus semua itu. Ya, sekarang menjadi bisa katakan orang-orang utama di kelembagaan kita ini. Nah, ini menjadi menjadi hal yang sangat luar biasa ya sekalian. Buat apa? Buat eh, memperkuat diri kita. Semoga dengan kebersamaan ini Allah memberikan keberkahan kepada semua kita insya Allah Ta'ala. Itu sekalian yang bisa sampai pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat kepada semua kita. Barakallahu fikum. Ya, dari ini materi. Ya, kira ada tambahan, ada faedah yang mau sampaikan. Ya, kita mulai dulu dari Ustaz Asri. Ya, Pak Ustaz Asri. Ya, Ustaz, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair atas materi yang sudah disampaikan kita untuk faedah yang kami dapatkan Ustaz. Bagaimana caranya kita ini bisa ini ya, eh, contohnya tadi ya Aisyah dengan istrinya Fir'aun ya, orang ini artinya suaminya kafir, istrinya yang soleh. Jadi di sini bukan karena laki-lakinya ya, terkadang ada yang mengatakan tergantung dari laki-lakinya. Laki-lakinya kalau soleh berarti istrinya juga ikut soleh, tapi ini membantah bahwasanya eh, apa namanya bukan tergantung dari laki-lakinya, bisa juga dari perempuannya itu sendiri atau si istri sendiri. Jadi bagaimana kesungguhannya ya Maryam juga seperti itu ya, ketika melahirkan ya ujiannya luar biasa, ujian yang sangat mungkin karena tidak ada juga suaminya, tidak ada laki-laki ya, kemudian
disuruh untuk eh, keyakinannya ya, keyakinannya kan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini pohon kurma bisa jatuh ini buahnya. Masya Allah, itu keyakinan sangat luar biasa. Mungkin kalau kita berpikir tidak mustahil ini ya, tapi karena keyakinan kan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukanlah ya. Masya Allah Maryam. Kemudian ya kita ya seorang dai yang kami bisa ambil pada Ustaz, bagaimana caranya kita ini selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa kita ini bisa berkembang dakwah kita ya, dan juga semangat kita ya, pikiran kita ya, bagaimana kita meluangkan waktu untuk berdakwah, akan pikiran tadi saja, pikiran ide-ide kita ada waktunya untuk merenungi ya, bagaimana caranya ini dakwah kita ini bisa berkembang, banyak yang merasakan manfaatnya. Tentunya tadi ya secara tekniknya itu memikirkan ya, kalau kita melihat masjid yang mungkin sangat produktif untuk kita masuk, untuk bagaimana caranya bisa kita mengajak di Rosa ya, atau sekolah-sekolah ya. Mudah-mudahan ya kami di Sumsel ini bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah, itu ya target kami, dan kampus-kampus insya Allah, dan masjid-masjid, karena tiga itu yang mungkin prioritas sekarang ini Ustaz. Kampus dengan sekolah dan masjid untuk pencarian kader, karena memang untuk Sumsel ini ya belum terlalu banyak kadernya, mungkin jauh daripada Bengkulu. Tapi insya Allah kami tetap komitmen untuk konsisten untuk mencari kader, walaupun mungkin dai-nya mungkin sekarang kami sendiri Ustaz yang di Kota Palembang. Namun insya Allah mudah saat ini datang lagi dai baru ini, dai Istiwa dengan Tadri, Insya Allah. untuk Masya Allah. menyemangati kami di Sumsel. Ya, Insya kami doanya Ustaz, mudah kami istiqomah di medan dakwah ini yang bersama Ikhwa di Sumsel. Sekarang Ustaz, Iya, ya kan. oke ya. Oke Ustaz ya, syukron ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kita semoga dikasih kesempatan bisa kumpul lagi pekan depan. Membawa semangat untuk kebaikan insya Allah Ta'ala. Mungkin cukup ya Ustaz ya. Untuk hari ini cukup. Masya Allah sudah, oh aduh, luar biasa lewat lewat banyak ini hari ini. Waktunya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan wabarakatuh. Ustaz Syarko, Masya Allah. Ustaz Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ihsan, Ustaz Nas. Semoga sehat anaknya ya Ustaz ya. Ustaz Nahir. Amin. Syukran semuanya ya. Assalamualaikum.